Hai and welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kali ini kita akan mereview ulang. C. Hai and welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan ya kali ini kita sedikit berbeda ya temanya ya. Karena biasanya kita dengan background tembok yang plain, yang sambil duduk apalah gitu ya. Kita coba sesuatu yang baru ya. Kita coba sambil berdiri, kayaknya juga saya bakalan capek di sini, tapi nggak apa-apa, ini demi kalian. Dan kali ini kita akan mereview sebuah VGA ya, VGA bukan rakitan. Jadi memang sedikit berbeda. Jadi sorry buat teman-teman yang mengharapkan video rakitan, karena kita kali ini akan break dulu dari rakitan. Kita akan mereview sebuah produk nice. Yang mana produk ini itu juga terbilang cukup tinggi ya, atau kualitas atau performanya itu juga cukup bagus, yaitu adalah VGA dari PNY atau PNY RTX 3060 Ti. Nih coba boxnya. Ini adalah RTX 3060 Ti dari PNY. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak sih PNY itu apa? Pernah denger nggak sih? Apa sih PNY itu atau PNY itu? Kok kayaknya nggak pernah denger ya? Kok kayaknya ini barang-barang yang nggak cukup terkenal ya? Memang sih ya, kalau kita bilang ya secara general atau secara umum, kita jarang banget denger nama PNY ini sendiri. Nah, kira-kira performanya apakah buruk? Apakah karena dia barang yang nggak pernah didengar sama teman-teman, sama kita semua, sehingga dia dibilang barang yang cukup buruk? Kayaknya enggak sih ya. Kayaknya kita akan coba menguji kira-kira performanya seperti apa ya untuk VGA ini sendiri. Apakah 3060 Ti dari PNY ini adalah barang yang nggak bagus, nggak good, nggak perlu dibeli, nggak perlu dipercaya ya. Kita akan coba membantah statement-statement tersebut. Dan kayaknya sebelum kita masuk ke review ya, kalian mungkin ada pertanyaan, kira-kira apakah VGA dengan merek-merek tertentu itu ada dampak atau ada pengaruh dari performa, kualitas, atau sejenisnya lah ya, pokoknya ya, intinya seperti itu. Kira-kira apakah VGA, kita ambil contoh misalkan dari Zotac ya, atau dari Asus atau Gigabyte, itu lebih bagus daripada brand seperti ini, PNY ini? Ya kita nggak tahu ya. Kita akan langsung coba untuk mereview VGA ini secara lengkap. Dan ya seperti biasa kita akan membahas apa sih VGA ini, seperti apa fiturnya, apa aja yang dimiliki, dan tentunya juga nanti kita akan ngetes game ya, dan juga tes rendering. Dan ya kayaknya nggak usah lama-lama, kita akan langsung mulai untuk mereview. Nah, sebelumnya nih ya, kayaknya sebelum kita mulai review nih, apa sih sebetulnya PNY itu? Siapa PNY ini dan dari mana asalnya? Kenapa kita nggak pernah denger ya? Bentar, kayaknya saya mau coba lihat cerpeannya dulu. Ya, udah. Oke, jadi PNY itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di hardware PC ya. Tentu saja bukan hardware HP ya, atau hardware apapun ya. Dia hardware PC yang lebih berfokus, atau fokusnya itu adalah pada RAM dan juga graphic card atau VGA. Nah, kalau misalkan kalian mau mencari infonya atau penasaran ya, seperti apa PNY ini, emang udah lama apa enggak ya, itu kalian bisa cek di eBay dan search di VGA jadul ya, yang udah lama-lama banget itu kalian bakal banyak nemuin VGA dari PNY. Itu memang sudah brand lama. Tapi kenapa kok baru masuk atau baru kita denger ya di Indonesia? Karena di Indonesia sendiri itu baru masuk cuy. Dan di Indonesia itu sekarang didistribusikan oleh PT Bintang Mas. Nah, untuk perusahaannya sendiri itu memang berdasar atau berpusat itu pada Amerika ya. Di Amerika, di Eropa, ada di Asia, ada. Nah, sekarang jadi dia sudah menjadi brand global dan sekarang ini mulai masuk atau merajalela di Indonesia. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan melihat brand PNY ini brand apa sih? Apakah ini itu brand yang palsu atau brand yang ya begitulah ya? Itu enggak coy. Jadi ini adalah brand yang memang sudah lama, cuman baru masuk di Indonesia. Jadi jangan sampai salah paham tuh. Oke, sekarang kita akan mencoba menggeledah atau membacakan atau melihat, mengintip, mereview spek atau spesifikasi dari VGA 3060 Ti ini. Untuk kuda course-nya sih memang sama ya dengan 3060 Ti di merek-merek lain, yaitu di 4864. Dengan base clock-nya itu ada di 1410 MHz. Dengan boost clock-nya itu ada di 1665 MHz. Kemudian untuk memori speed-nya juga sama, ada di 14 GB rata-rata ya. Kemudian memori size juga sama di 8 GB GDDR6
Yang menjadi pembeda adalah untuk tipe memori RAM yang digunakan nih. Kalau misalkan teman-teman nggak sadar ya, untuk memori RAM itu memang sedikit berbeda-beda ya untuk setiap merek. Dan PNY ini menggunakan merek dari Samsung, jadi memang terbilang cukup bagus ya untuk merek Samsung ini. Kemudian untuk bus interface-nya di sini sudah menggunakan PCIe 4.0, yang mana ini sudah jadi teknologi terbaru ya untuk updatean terbaru. Dan ini juga perlu kalian ketahui ya, atau kalian pahami buat teman-teman yang masih belum tahu ya. Ini saya tekankan untuk yang masih belum tahu. Di setiap motherboard itu beda-beda cuy. Ada yang dia ini masih supportnya dengan yang seri lama, atau yang masih belum support ya. Kita ngomongnya yang masih belum support dengan PCIe 4.0. Jadi kalian perlu lihat, perhatikan kalau misalkan kalian membeli motherboard dengan VGA yang sudah support PCIe 4.0 ini, kalian tinggal baca sih di boxnya itu ada sih sebenarnya. Atau melihat review dimanapun itu ada tertulis support PCIe 4.0. Jadi dengan begitu performa dari VGA ini sendiri itu akan berjalan secara maksimal. Dan jika kalian masih belum pakai motherboard yang support PCIe 4.0, apakah nggak bisa? Jawabannya ya bisa sih. Jadi memang bisa, tetap bisa. Hanya saja untuk performanya itu terjadi penurunan cuy. Jadi kalau yang misal ya kita ambil gambarannya. Ada 4 nih ya, misalkan 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan kita pakai yang support, otomatis 4 ini kepake. 4 ini nggak tahu ya bayangannya apa ya. Udahlah, intinya 4 ini full ya kepake semua. Kalau misalkan kalian pakai yang belum support untuk motherboardnya, itu akan mengurangi performa sehingga mungkin hanya kepake 3 atau 2 dari kemampuan graphic card itu sendiri ya. Correct me if I'm wrong kalau misalkan saya salah ya. Kalau misalkan ada yang merasa, oh nggak kayak gitu bang, ya bisa mungkin dibantu dijelasin di kolom komentar. Ya, kita akan berdiskusi ya, supaya kita menemukan titik kesamaan sehingga nggak ada kesalahpahaman begitu, oke? Nah, lanjut lagi nih, kalian lihat di layar monitor kalian untuk spesifikasinya. Untuk memory interface-nya sendiri di sini udah pakai 256 bit ya, dan ini juga sama dengan 3060 Ti rata-rata yang lainnya. Kemudian untuk die size-nya itu ada di 392 mm. Kemudian ini juga sudah support untuk DirectX yang 12 ya, karena memang di beberapa VGA itu masih supportnya itu di 11 ya untuk DirectX-nya. Kemudian di sini juga kalian perhatikan, di sini yang menjadi istimewa juga adalah dia sudah menggunakan 8 nm ya. Sehingga bisa kita bilang kalau VGA ini memang bukan VGA yang masih dipandang sebelah mata gitu, kayaknya enggak ya. Ini udah bagus banget sih VGA ini ya. Oh ya, kalau pakai VGA ini masih dual fan ya. Jadi VGA ini dual fan, 3060 Ti yang dual fan. Jadi sama kayak punya Zotac itu juga ada yang dual fan, nggak triple fan, jadi nggak terlalu besar nih buat teman-teman yang suka pakai PC mini, PC kecil dan performanya mungkin nggak butuh yang terlalu berat, tapi juga butuh grafik yang cukup bagus. Ini kayaknya masih menjadi pilihan kalian nih. Dan untuk pemilihan power supply-nya yang cocok kira-kira berapa? Di sini kita hanya perlu 650 watt minimum ya. Jangan di bawahnya itu karena nggak rekomen. Bisa-bisa nggak nyala tuh. Bisa-bisa ada kembang api tuh kasih. Bisa-bisa ada kembang api tuh di PC kalian ya. Itu hanyalah dasar-dasar atau spesifikasi yang umum ya di sini. Tapi apa sih yang menjadi beda lagi daripada merek lain? Nah, ini tadi sudah kita pelajari atau sudah saya pelajari ya. Itu ada pembeda pada maximum boost clock. Kalau di maximum boost clock ini sendiri itu varian cuy. Jadi ini adalah berdasarkan yang sudah diperhitungkan oleh pabrik ya. Pada komponen atau material yang digunakan. Jadi kira-kira cocok atau kuatnya itu ada di berapa itu sudah diperhitungkan. Dan di sini untuk maximum boost clock-nya sendiri juga masih ada di 1665 atau 1665 ya untuk boost clock-nya. Itu memang cukup sih. Saya bilang cukup. Terus untuk VGA ini sendiri kira-kira worth it nggak sih untuk dibeli atau untuk dimiliki ya? Apalagi dari brand yang mungkin belum kita kenal. Dari saya sendiri ya, ini bukan dari kacamata penjualan ya, ini dari saya sendiri. Saya juga sudah mencoba dan ini masih worth it sih. Untuk harganya sendiri itu ada di angka Rp12.500.000 di toko kami saat ini. Jadi jangan kalian kira kalau ini harganya global ya atau keseluruhan, karena mungkin di setiap toko ada yang berbeda-beda untuk harganya. Tapi ini adalah harga di One IT Solution. Kalian bisa cek sendiri, linknya ada di kolom deskripsi ya. Di Tokopedia, Shopee kayaknya semua ada deh ya. Itu kalian bisa cek di bawah sini. Untuk pembelian kalian bisa langsung beli juga sih. Bisa langsung kontak via WA dan ya melakukan check out dan bla 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 bla, kebeli deh.
Ya, itu adalah informasi dasar untuk VGA kita ini, 3060 Ti dari PNY ini. Kemudian kita akan langsung mencoba untuk mereview performanya sendiri. Game yang kita review mungkin nggak terlalu banyak ya. Kita mungkin akan mencoba 3 game kali ya, 3 game. Kemudian kita juga cobain di 3D Mark untuk performanya. Kira-kira apakah bagus atau enggak, kita akan lihat. Dan untuk yang pertama ini kita akan mencobanya pada game Horizon Zero Dawn. Di sini kita mencoba dengan benchmark untuk resolusinya sendiri. Di sini kita pakai 1440 pixel dengan ultimate quality presetnya. Jadi ini maksimum presetnya dan kita coba benchmark untuk kualitasnya sendiri. Bisa kalian lihat ya, di sini udah cukup HD ya, udah cukup bagus. Dengan FPS rata-ratanya itu ada di angka 70 FPS. Kemudian untuk minimum untuk maksimum FPS-nya itu ada di 11 FPS hingga 176 FPS. Kemudian untuk skornya sendiri itu ada di angka 12.768 poin. Nah, jadi itu untuk yang pertama ya, Horizon Zero Dawn. Di situ kita cuma cobain di benchmark dan kayaknya nggak enak kalau kita nggak nyobain langsung, tapi kayaknya di game lain ya. Di game lainnya ini apa? Ya kita cobain Fortnite. Nah, di Fortnite ini kita juga pakai settingan yang mentok ya, di Epic quality-nya. Kemudian kita juga nyalain di DLSS-nya untuk yang quality. Jadi kita nggak pakai performance, kita langsung ke quality alias ini yang mentoknya ya. Untuk resolusi juga sama, di sini kita pakai 1440 dan overall selama main itu FPS-nya udah bagus banget. Di situ kita mendapatkan 110 sampai 140 FPS dengan ya kurang lebih rata-ratanya ada di angka 130-an FPS. Selama main pun lancar, nggak ada patah-patah dan ya enak sih, nyaman sih ya, nyaman. Intinya nyaman sih ya. Dan kita akan langsung coba untuk game yang berikutnya ya, yaitu pada game Assassin's Creed Valhalla. Nah, di sini kita juga cobain benchmark lagi dengan presetnya mentok yaitu ultra high. Untuk resolusi juga sama, kita pakai 1440 dan hasilnya di sini itu kita berada di angka 60 FPS untuk average-nya ya. Untuk FPS minimum untuk maksimumnya itu ada di angka 38 hingga 114 FPS, yang mana ini juga udah bagus banget ya dengan kualitas yang mentok ya. Ini ibaratnya kita pakai yang mentok banget, itu udah dapat bagus. Nice. Dan yes, kayaknya kita tadi bilang 3 ya, kayaknya nambah 1 deh ya. 1 ini apa sih? Ya kayaknya Cyberpunk aja lah ya. Cyberpunk ini cocok lah ya untuk kita cobain dan hasilnya pun kayaknya cukup gitu ya. Karena di sini kita juga pakai preset yang mentok ya. Di sini ultra, kemudian di DLSS-nya juga kita pasang yang quality. Untuk resolusinya pun kita juga pakai yang 1440. Dan hasilnya selama kita berjalan-jalan di tengah kota, naik mobil, jalan kaki, itu ya ada FPS yang naik turun di angka mulai 35-an FPS sampai 40-an FPS. Dan ya kita mungkin ambil rata-rata sekitar 40 kali ya FPS-nya, karena tadi banyakan 40 FPS waktu kita coba, waktu jalan-jalan aja sih. Well, apakah itu bagus sih ya? Tergantung kalian. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu terbilang playable atau enggak? Ya kalau saya sendiri bilang 30 FPS itu adalah yang minimum. Sehingga kalau 35 sampai 40 FPS itu masih playable, masih enak bahkan ya. Dan yang terakhir, kita di sini cobain 3D Mark. Untuk 3D Mark ini ya kita akan mencoba untuk rendering dan hasilnya pun sedikit memuaskan ya kita bilang, karena untuk average score-nya sendiri itu ada di angka 10.711 dan untuk grafik score-nya itu ada di 10.558. Yang mana ini juga dibilang cukup bagus karena untuk FPS-nya sendiri untuk grafik tes 1 itu ada di 70 FPS, kemudian untuk grafik tes 2-nya itu ada di 59 FPS. Well, untuk keseluruhan ya dari performa yang udah kita cobain tadi itu semuanya udah bagus banget, udah mantep banget, nggak ada yang gimana ya, kayak nggak ada yang mengecewakan sih ya kalau saya ngerasain ini. Dan selama ini juga kalau aku cobain pakai VGA ini itu bener-bener nyaman sih, kayak udahlah enak lah dan ya nggak ada masalah. Jadi memang brand PNY ini sendiri sudah terbukti untuk performanya sendiri itu sudah cukup bagus. Nice. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan ya dari performa tadi yang sudah kita uji. Yang pertama bisa kita bilang untuk performa gamingnya itu sudah bagus. Udah bagus banget malah ya, kita bilang bagus banget. Jelas lah ya 3060 Ti. Tetapi ya, masih menjadi pertanyaan mungkin ya buat teman-teman, ini banyak banget yang bertanya kayaknya. Kira-kira VGA dengan merek yang berbeda, itu ngaruh gak sih? Kenapa kok ada merek A, ada merek B, ada merek C? Sebetulnya kita harus pilih yang seperti apa sih? Nah, saya akan jelaskan sedikit ya di sini ya. Untuk perbedaan merek pada
pada VGA, apakah berpengaruh? Ya, saya jawab iya. Nah, ngaruhnya ini apa sih? Berbeda-beda cuy, ada banyak faktor ya. Yang pertama bedanya biasanya ada pada fitur. Kemudian yang kedua adalah pada material yang digunakan atau kualitasnya atau kualitas hardware-nya ya dari VGA itu sendiri. Itu berbeda-beda untuk setiap merek. Kemudian yang ketiga adalah ada perbedaan performa. Ini biasanya banyak yang ngira kalau misalkan merek A atau B itu mungkin performanya sama aja kali ya. Jawabannya enggak cuy. Ternyata enggak. Untuk performa bisa kita bilang berbeda, bukan yang berbeda banget tapi ya. Jadi berbedanya itu kayak segini doang inilah. Tipis banget untuk perbedaannya itu. Mungkin ya gampangnya, mungkin untuk FPS itu perbedaannya ada di ya, ada yang 1, ada yang 2, 3 bahkan sampai 5 FPS itu ada, perbedaannya di situ ada. Jadi memang untuk teman-teman yang mengira kalau merek A lebih bagus dari B, ya itu bisa jadi sih ya, bisa jadi karena ya perbedaan itu tadi yang sudah disebutkan. Dan oh ya satu lagi yang berbeda adalah harganya berbeda. Karena setiap merek ada yang harganya itu bahkan bisa sampai bedanya 1 juta, 2 juta atau bahkan lebih ya. Jadi beda-beda untuk harganya. Tapi untuk performanya sendiri itu nggak jauh beda. Jadi ya kalian bisa simpulkan sendiri lah ya kira-kira worth it nggak atau mending beli yang mana. Kayaknya kalian sudah mulai bisa menentukan ya untuk setiap merek. Tapi apakah PNY ini termasuk merek yang jelek? Saya bilang enggak, ini masih merek yang bagus, ini masih enak banget. Dan ya mungkin kalau teman-teman ada yang dengar, kalian ada masukan atau mungkin ada pendapat ya kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kita akan sharing ya, kita akan sharing kira-kira gimana menurut kalian. Mungkin teman-teman ada yang sudah pakai PNY, mungkin bisa di-sharingkan kira-kira pengalamannya menggunakan PNY. Karena kalau saya sendiri yang menggunakan, saya langsung sharing nih ya, saya yang menggunakan ya saya masih oke sih, saya enak-enak aja sih kalau pakai ini. Dan kayaknya kalian sudah berada pada penghujung video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kalau kalian pengen beli ini, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Ada link pembeliannya. Semua link sudah ada di kolom deskripsi, oke? Harganya sendiri ini ingat ya, Rp12.500.000 hari ini. Sekali lagi terima kasih, saya Bayu pamit undur diri and peace out.